杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Ini masalah yang sangat penting. Mohon beri saya waktu beberapa hari, Tuan Suci Yang. Saya perlu membahas masalah ini dengan mereka dengan seksama. Chang Yuan merutkan kening dan berkata, tentu saja. Yang mengangguk pelan. Kemudian ia segera merintahkan orang-orang untuk membawa para iblis dan monster itu beristirahat dan membiarkan mereka membahas masalah ini dengan seksama. Tapi tidak perlu membahas ras manusia, tanah suci Ciutian, kerabat dan teman Zhongdu, dan bahkan sekte Tianxiu telah memutuskan untuk mengikuti Yang ke wilayah bintang. Tentu saja, ada juga murid yang tak mau meninggalkan rumah mereka dan ingin tetap tinggal di sekte tersebut. Jadi orang-orang kuat ras manusia membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun tidak semua orang memiliki jiwa petualang yang tak kena takut dan bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi kecantikan yang ilusif. Karena ini membutuhkan keberanian besar dan kerinduan akan seni bela diri yang lebih tinggi. Secara umum, tidak banyak orang seperti itu. Dan setiap sekte berjumlah sekitar 30%. Setelah semua orang bubar, masih banyak hal yang harus ditangani. Segera, aula menjadi kosong dan Yangga tersenyum dan berjalan menuju sepasang wanita yang tampak seperti saudara kembar. Saat Yangga mendekat, nafas kedua wanita itu tampak sedikit lebih cepat, seolah-olah mereka sangat bersemangat. Cier, Muer, lama tidak bertemu. Yangga menyapa mereka dengan senyuman. Tadi ada terlalu banyak orang dan dia tidak punya waktu untuk bernostalgia dengan saudara perempuan Hu. Sekarang dia punya waktu luang, dia tentu ingin berbicara dengannya mereka. Terlebih lagi mereka tampaknya menunggunya di sini. Kedua wanita di seberang tersenyum tipis dan berkata serempak. Lama tidak bertemu, apakah Anda baik-baik saja? Sangat baik. Yang mengangguk, sedikit mengernyit karena bingung. Matanya terus berputar ke arah kedua wanita itu, tetapi dia tidak bisa membedakan yang mana Hu Cier dan mana Hu Mier. Penemuan ini membuatnya menggaruk kepalanya. Setelah berlatih keterampilan sihir Qi dan cabang yang sama, mereka tidak hanya menjadi persis sama dalam penampilan, tetapi juga dalam temperamen dan nafas kehidupan di tubuh mereka. Mereka berdiri di sana seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Terlebih lagi, kultivasi mereka sebenarnya telah mencapai level alam suci tingkat kedua. Bukan hanya alam suci seperti yang dilaporkan oleh tetua agung Suhui di awal. Kecepatan kultivasi ini agak menakutkan. Yangke diam-diam terkejut, meskipun Xianningsha telah dipromosikan ke alam pengembalian kekosongan yang jauh lebih tinggi daripada saudara perempuan Hu. Dia mampu melakukan ini karena dia telah memperoleh kesempatan besar dan menyempurnakan asal-usul bintang-bintang. Dan para saudara perempuan Hu tentu saja tidak memiliki kesempatan yang menantang surga seperti itu. Di benua ini, dengan tanah yang miskin dan energi spiritual yang tipis, mereka telah mencapai tingkat ini melalui usaha mereka sendiri. Jadi dapat dilihat bahwa kualifikasi mereka memang luar biasa. Melihat wajah Yangka yang mencurigakan, wanita ini di sebelah kiri mengerutkan bibirnya dan berkata, Saya Cier. Saya Mier. Wanita di sebelah kanan menambahkan, suara lembut dan halus dan sangat cantik. Temperamen dan sikap keduanya tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka menggabungkan keberanian kakak perempuan dan rasa malu adik perempuan. Sekarang mereka satu hati dan satu tubuh yang membuat mereka lebih menarik. Jika Anda tidak mengatakannya, saya benar-benar tidak bisa melihatnya. Yangka menggarukkan kepalanya. Tindakan yang agak kekanak-kanakan ini membuat kedua wanita itu tertawa. Hanya sedikit orang yang bisa mengatakannya. Hu Cier tersenyum manis. Bahkan ayah sering bingungkan dengan kami. Iya, Yangka mengangguk pelan.
Bahkan Human tidak bisa membedakan kedua putrinya, jadi tidak mengherankan jika dia tidak bisa mengenali mereka. Ngomong-ngomong, Anda sudah mendengar tentang apa yang baru saja terjadi? Apakah Anda ingin tinggal atau pergi bersama Anda? Sebelum Yangke selesai berbicara, kedua gadis itu menjawab serempak, seolah-olah mereka memiliki telepati dan tidak perlu membahas apapun. Kalau begitu, Anda juga harus bersiap, karena saya tidak berencana untuk menunggu terlalu lama, dan saya akan berangkat dalam waktu setengah bulan. Baiklah, mari kita pergi menemui ayah dulu dan juga mengirim pesan kepada guru. Huzier berkata, dan tanpa menunda dia pergi bersama Humier. Namun mereka tampak sedikit enggan. Mereka sudah lama tidak bertemu, mereka benar-benar ingin berbicara lebih banyak dengan Yangke. Tetapi ketika mereka berpikir untuk sering bertemu di masa depan, mereka tidak terburu-buru. Ketika melewati Xianningsang, kedua gadis itu mengangguk pelan dan rasa iri meledak di mata mereka yang cantik. Xianningsang secara alami dapat menemani Yangke. Kakak perempuan, saya akan mengajari Anda sesuatu dalam setengah bulan ini. Setelah musik bubar dan semua orang di aula pergi, Yangke dengan cepat berjalan menuju Xianningsang dan menariknya ke ruang rahasia. Apa yang ingin diajarkan Yangke kepada Xianningsang secara alami adalah trik memadatkan kekuatannya sendiri dan hal-hal yang harus diperhatikan. Sebelumnya, Yangke memadatkan kekuatannya sendiri menggunakan kekuatan kaisar yang dipancarkan oleh Taman Kaisar. Itu adalah metode yang rumit. Meskipun efeknya luar biasa, itu tidak cocok untuk Xianningsang. Namun pemahaman, persepsi, dan pengalaman kekuatan ini bersifat universal. Terlebih lagi, dia telah belajar banyak pengalaman berharga dari Qiang Tong dan yang lainnya sebelumnya. Sekarang dia juga telah meneruskannya kepada Xianningsang. Selain itu, Yangke juga mengajarkan solusi sejati alkimia. Bagaimanapun Xianningsang memiliki fisik khusus, seperti tubuh suci roh obat. Dia tahu cara memurnikan bis secara alami dan tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Solusi sejati alkimia itu mendalam dan misterius. Xianningsang dapat sepenuhnya mengambil informasi yang berguna darinya, dan kemudian meningkatkan keterampilan alkimianya. Setengah bulan, tidak terlalu lama atau terlalu singkat. Yangke dan Xianningsang tidak meninggalkan ruang rahasia. Di tengah-tengah secara alami ada beberapa pemandangan musim semi yang romantis dan indah. Guntur dan kilat, serta hujan dan awan. Lagi pula Yangke tidak pernah dekat dengan wanita sejak dia menginjakkan kaki di Wilayah Bintang. Sekarang setelah dia bertemu dengan wanita cantiknya lagi, dia sangat mencintainya, seperti binatang buas yang telah lolos dari perangkap, berani dan ganas. Tapi warna kulit Xianningsang semakin membaik, dan kulitnya yang awalnya cerah berangsur-angsur menjadi sebening kristal dan tampak rapuh. Bagaimanapun bunga-bunga indah membutuhkan hujan dan embun untuk melembabkannya. Setengah bulan kemudian, Yangke dan Xianningsang keluar dari pengasingan bersama. Hanya dalam waktu setengah bulan, Xianningsang secara alami tidak dapat memadatkan momentumnya sendiri. Tetapi setelah memadatkan pengalaman yang diajarkan oleh Yangke, dia mengerti apa itu momentum, dan memiliki sedikit pengalaman tentang kekuatan magis ini. Sekarang, yang dia butuhkan hanyalah mempraktekannya sendiri. Dia tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari interpretasi sejati dari Do Alkimia. Berbagai teknik dan formasi spiritual yang terekam di dalamnya seringkali mencerahkan matanya dan menyentuhnya secara mendalam. Tanah suci 9 surga sekuat dipenuhi orang. Hampir 10.000 orang dari 3 ras manusia, iblis, dan monster berkumpul di sini. Di antara 10.000 orang ini ada 2.000 murid dari Tanah Suci, 3.000 hingga 4.000 dari ibu kota pusat, lebih dari 1.000 dari ras monster, dan 2.000 dari suku iblis. Dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, pemandangannya sangat sunyi. Tidak ada yang membuat suara keras dan bahkan tidak ada yang berbisik. Semua orang hanya menunggu dengan tenang, menunggu Yangke datang. Mereka benar-benar ingin tahu bagaimana Yangke akan membawa begitu banyak orang ke Wilayah Bintang sekaligus. Setelah seberkas cahaya bersinar dan Yangke muncul, puluhan ribu mata semuanya terfokus padanya.
Melirik orang-orang di bawah, Yang Ke mengangguk sedikit. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai. Yang Ke, apa yang perlu kami lakukan? Beri kami perintah. Teriak Lelong dari bawah. Ya, kami akan bekerja sama sepenuhnya. Chang Yuan mengangguk setuju. Tidak apa-apa, santai saja, jangan melawan. Yang Ke tersenyum tipis, membuka mulutnya dan memutahkan manik-manik yang tampaknya tidak mencolok. Manik-manik itu melayang di depannya, menarik perhatian semua orang. Mereka tidak tahu apa yang begitu misterius tentang manik-manik ini, dan mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Ke dengan mengeluarkan manik-manik itu. Tapi jawabannya segera terungkap. Yang Ke mengulurkan tangannya menunjuk manik-manik itu dan menjentikkan jarinya. Kemudian manik-manik itu terbang keluar seperti anak panah dari seutas tali dan langsung mendarat di atas tempat ribuan orang berkumpul. Dengan suara yang ringan tampaknya, ada suara ledakan di dalam manik-manik itu dan kekuatan magis menyapu. Setiap orang yang merasakan kekuatan ini merasa terikat. Karena percaya pada Yang Ke, mereka tidak menggunakan kekuatan tubuh mereka untuk melawan. Kemudian mata mereka kabur dan ketika mereka sadar, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka telah datang ke tempat yang sama sekali tidak dikenal. Ini sama sekali bukan tanah suci 9 surga, tetapi pemandangannya indah. Selain itu, energi spiritual surga dan bumi tampaknya sangat kaya. Lebih dari 100 kali lebih tinggi daripada energi spiritual di benua Tongsuan. Penemuan ini membuat semua orang terkejut. Hei, apa itu? Seorang anggota klan iblis berteriak keras seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Mengikuti tatapannya, semua orang segera menemukan benda panjang, hitam, berbentuk kapal perang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Dan diam-diam melayang di udara. Kapal perang? Raja Iblis Chang Yuan berteriak dengan suara rendah dengan tatapan ngeri di matanya. Meskipun dia telah mendengar dari Jenderal Iblis Mengji bahwa Yang Ke memiliki kapal perang yang lengkap, dia belum melihatnya dengan matanya sendiri dan tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sekarang kapal perang ini muncul di depannya dan dia segera mengerti bahwa berita itu benar. Ada kapal perang seperti itu di bawah tanah di otak iblis. Tetapi kapal perang itu compang-camping dan dari segi kualitas tampaknya kapal itu bahkan tidak layak untuk membawa sepatu kaki kapal di depannya. Bagaimanapun Chang Yuan memiliki sedikit penglihatan dan dia dapat melihat keistimewaan kapal perang lengkap ini sekilas. Yang lebih mengejutkannya adalah ada beberapa orang berdiri di bawah kapal perang ketika mereka menatapnya dan yang lainnya. Mereka terkejut dan menunjuk dengan rasa ingin tahu. Chang Yuan terbiasa melepaskan indera ketuhanannya untuk menyapu para prajurit itu. Dan wajahnya berubah perlahan. Karena dia menemukan bahwa alam kultivasi masing-masing orang ini jauh lebih tinggi daripada dirinya. Meskipun mereka tidak memiliki perasaan menindas yang diberikan Yang Ke padanya, mereka pastilah alam raja suci yang legendaris. Mungkinkah mereka telah tiba di wilayah bintang? Apakah orang-orang ini adalah para prajurit di wilayah bintang? Jejak keraguan melintas di benak Chang Yuan dan banyak orang memiliki pikiran ini di benak mereka. Jangan gugup. Suara Yang Ke datang dari suatu tempat dan sosoknya melintas dan dia datang di depan para prajurit alam raja itu dan menjelaskan. Ini adalah murid-murid saya. Para murid memberi penghormatan kepada Master Sekte. Mereka yang membuat semua prajurit di benua Tongsuan merasa tidak dapat dicapai, memberi hormat kepada Yang Ke satu demi satu. Iya, Yang Ke mengangguk pelan dan berkata kepada pemimpin di antara mereka. Liu Ping, ini adalah saudara dan teman-teman saya dari kampung halaman saya. Dan saya akan membawa mereka kembali ke bintang kegelapan, karena saya tidak akan tinggal di sini selama periode ini. Anda harus menjaga mereka baik-baik. Iya. Murid bernama Liu Ping itu segera setuju. Yang Ke mendatangi Chu Ling Xiu dan Ling Taisu dan yang lainnya lagi, membungkuk dan berkata, Grandmaster, ini adalah dunia kecil misterius.
Meskipun tidak terlalu besar, cukup untuk menampung beberapa puluh ribu orang. Dan Anda akan aman di sini. Saya akan membiarkan Anda keluar begitu saya sampai di sana. Mereka adalah para murid saya. Sebelumnya saya telah mendirikan sekte Lingxu di tempat bernama Bintang Kegelapan. Jadi saya masih membutuhkan kalian berdua untuk memimpin semua orang. Bagaimanapun perjalanannya mungkin agak jauh, jadi akan memakan waktu. Mungkin beberapa tahun. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada para murid ini dan mereka akan bekerja sama sepenuhnya. Baiklah, pergilah dan lakukan hal Anda sendiri. Jangan khawatir tentang ini. Zhu Lingxiu tersenyum ramah. Mutiara Xuanji, kapal perang kelas Raja Kekosongan. Dia tidak tahu betapa berharga dan menantang surga itu. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan begitu tenang. Kalau begitu, saya akan pergi sekarang. Saya akan datang mengunjungi Anda saat saya senggang. Yang berkata, lalu meninggalkan alam mendalam yang kecil ini. Setelah Yang pergi, murid bernama Liu Ping segera berlari dan bertanya kepada Ling Taisu, Zhu Lingxiu dan yang lainnya tentang keadaan mereka. Dia telah mendengar dengan jelas bahwa Yang memanggil kedua tetua itu guru dan grandmaster. Meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi dari mereka, dia tidak berani lalai. Saat menghadapi keduanya, dia juga sopan kepada generasi muda dan sangat hormat. Melihat anak ini begitu sopan, Zhu Lingxiu dan Ling Taisu tidak ragu untuk bertanya kepada Liu Ping tentang situasi bintang gelap dan sekte Lingxu di sana. Setelah mengetahui bahwa sekte Lingxu sekarang menjadi satu-satunya di bintang gelap dan hampir dapat dikatakan mendominasi seluruh bintang gelap, mereka sangat senang dan bangga. Hanya dalam waktu 30 tahun, Yang telah membuat bintang kultivasi menyerah dan patuh dengan kekuatannya sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh kekuatan manusia. Mereka tiba-tiba memiliki pemahaman baru tentang kemampuan Yang Ke, jadi dia segera mulai mencari informasi lebih lanjut. Mutiara alam misterius itu damai, jadi Yang Ke menyimpannya. Dia menyapu indera keilahiannya melalui tanah suci 9 surga yang kosong, menyingkirkan sedikit pun tatapan yang tersisa di matanya, dan berkata kepada Xiang Ningxiang yang berdiri di samping dan menunggu. Kakak perempuan, bantu saya menemukan seseorang. Pada saat ini, Xiang Ningxiang tidak masuki Mutiara Xuanji. Dia sekarang berada di level pertama alam kembali kekosongan, dan tidak akan menahan Yang Ke. Selain itu, dia baru saja merobos dan memiliki banyak hal untuk dipelajari, jadi Yang Ke memintanya untuk mengikutinya, sehingga dia bisa mengajarinya dengan lebih mudah. Selain itu, bepergian dengan kecantikan adalah hal yang sangat menyenangkan. Mendengar apa yang dikatakan Yang Ke, dia langsung bertanya, "Siapa yang Anda cari?" "Tuan Li." Yang Ke menatapnya. Xiang Ningxiang segera mengerti, mengangguk sedikit, menutup mata indahnya. Kemudian dia mulai menyelidiki seluruh benua Tongsuan. Sekarang dia adalah master bintang benua Tongsuan dan telah memurnikan esensi bintang. Jadi dalam sekejap dia dapat melakukan perjalanan bolak-balik kemana saja di benua itu. Di sini dia adalah masternya. Jadi masih sangat mudah baginya untuk menemukan seseorang. Dia menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan asal-usul bintang di benua Tongsuan, merasakan informasi yang dikirim kembali oleh bunga, tanaman, dan pohon di benua itu, dan mengenali jejak orang yang dicarinya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia pelan membuka mata indahnya dan berseru, "Ketemu." Yang Ke terkejut dan melangkah maju untuk memegang tangan Xiang Ningxiang. "Bawa saya berkunjung." Xiang Ningxiang mengangguk pelan, mengulurkan tangan gioknya dan menunjuk ke depan. Di kehampaan, pusaran gelap segera muncul, seolah menahan segalanya. Mereka berdua masuk ke dalamnya dan menghilang dalam sekejap. Di sebuah gunung tandus yang tidak disebutkan namanya, tempat itu tandus dan sunyi, dengan beberapa rumah beratapkan jerami berdiri di puncak gunung. Tidak seorang pun akan mengira bahwa ini ada tempat terpencil Li Rui, lelaki tua di Tiansang yang terkenal di seluruh benua. Yang Ke sangat menghormati Li Rui, bukan hanya karena dia adalah orang bijak yang berumur paling panjang di seluruh benua, dan telah hidup selama ribuan tahun dan kultivasi memasuki alam suci.
Itu juga karena dia mengajarinya dengan murah hati di masa lalu. Ketika klan tulang dihidupkan kembali, Tetua Li datang ke Tanah Suci Sembilan Surga. Dengan reputasinya yang hebat, dia memanggil seluruh umat manusia untuk bersatu dan banyak membantu Yang Ke. Kali ini, saat kembali ke Tanah Suci Sembilan Surga, Yang Ke tidak menemukan jejaknya dan murid Zayo. Tampaknya, dengan kepribadian Tetua Li yang malas, mustahil baginya untuk tinggal di satu tempat dalam waktu lama. Jadi dia meninggalkan Tanah Suci Sembilan Surga. Sekarang Yang Ke akan pergi ke wilayah bintang lagi, jadi dia tentu ingin Tetua Li pergi bersamanya. Apakah di sini? Zanisa membawa Yang Ke ke gunung tandus yang tingginya kurang dari 1000 kaki ini, dan Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak bertahan kening. Iya, Zanisa mengangguk pelan. Tapi saya tidak mendeteksi aura Tetua Li. Hanya kakak senior Zai. Mendengarnya mengatakan ini, Yang Ke tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Dia mendongak dan melihat ke depan, dan rumah-rumah jerami sederhana terlihat. Di depan rumah-rumah jerami itu ada juga beberapa ladang obat, namun mereka tidak ditanami dengan ramuan spiritual yang digunakan untuk budidaya, tetapi beberapa bahan obat biasa. Ramuan ini efektif dalam mengobati penyakit bagi orang biasa, tetapi tidak berguna untuk budidaya. Di sana ada seorang pria. Dia sedang merawat tanaman herbal di tengah ladang tanaman herbal. Menyiram dan memupuk, mengulangi tindakan monoton dengan ekspresi yang cermat. Yang Ke berjalan ke arahnya. Apakah Anda ingin ke dokter? Pria sedang menyiram mendengar suara itu dan bertanya dengan santai tanpa mengangkat kepalanya. Saudara Z, lama tidak bertemu. Yang Ke tersenyum dan menyapanya. Zayo terdiam seolah-olah dia juga menyadari sesuatu. Perlahan menegakkan tubuh menatap Yang Ke dan setelah melihat wajah Yang Ke dengan jelas sehingga dia tidak bisa menahan senyum. Gigi putih yang penuh dipadukan dengan wajahnya yang cantik yang hampir membuat wanita cemburu. Matahari terbenam di belakangnya memancarkan cahaya senja, memercikan lingkaran cahaya kemasan. Anak laki-laki itu masih sangat tampan. Zayo maju 2 langkah dan memeluk Yang Ke dengan erat. Saudara Yang, kapan Anda kembali? Dia sama sekali tidak tampak terkejut seolah-olah dia tahu bahwa Yang Ke akan kembali dengan selamat. Hampir 2 bulan. Zayo mengangguk pelan menyingkirkan debu di tangannya dan menyapa dengan antusias. Ayo, kita minum dan mengobrol hari ini. Oke, Yang Ke menjawab dengan sigap. Di depan gubuk jerami, keduanya duduk di tanah. Tidak ada hidangan lezat, tetapi bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit dan angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajah adalah makanan pembuka. Zanisa duduk di samping, memegang teko anggur di tangannya, menuangkan anggur untuk Yang Ke dan Zayo. Langit penuh dengan bintang, dan di depan gubuk jerami sungguh menyenangkan memiliki teman yang datang dari jauh. Guru meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Zayo tiba-tiba mengatakan sesuatu tanpa berpikir. Meskipun dia telah menebaknya di dalam hatinya, ketika Yang Ke mendengar berita itu, tangannya yang besar memegang gelas anggur masih sedikit gemetar. Zayo menyeringnya dan berkata, dia meninggal dengan tenang. Guru seharusnya sudah mencapai usia ini sejak lama. Dengan tingkat kultivasi memasuki alam suci, dia hidup selama ribuan tahun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang lain. Tetua Li ahli dalam bidang alkimia dan menggunakan ramuan untuk mengatur tubuhnya. Itulah sebabnya dia bisa hidup begitu lama. Saudara Z, terimalah belasungkawa saya. Yang Ke berpikir lama, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Zayo tersenyum dan berkata, warisan guru masih ada dan guru hidup di hati saya. Yang Ke menatapnya dan tertawa seolah merasa lega. Saudara Yang, apakah Anda ingin melihat guru kali ini? Zayo bertanya. Ya, hanya saja saya akan pergi lagi dan saya ingin Tetua Li dan saudara Z pergi bersama saya. Ke wilayah bintang? Zayo menyipitkan matanya. Iya, Yang Ke mengangguk.
Jayo terdiam lama sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru membesarkan saya dan mengajari saya dan memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini." Yang Ke membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa membujuknya, Jayo tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, jangan bicara lagi. Saya sudah memutuskan." Melihatnya begitu ngotot, Yang Ke hanya bisa menghela nafas, kemudian minum anggur dengan liar dan mabuk. Saat fajar tiba, Jayo terbaring di tanah dengan kaki terentang dan mengedengur. Jadi Yang Ke dan Xianningsang menemukan sebuah makam sederhana di puncak gunung, memujanya dengan khusyuk dan meninggalkan beberapa sumber daya kultivasi untuk Jayo, lalu pergi tanpa bersuara. "Apakah Anda benar-benar meninggalkan kakak senior Z di sana sendirian?" Xianningsang masih sedikit khawatir. "Itu keputusannya sendiri," Yang Ke menjawab dengan ringan. "Tapi..." Xianningsang sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang lain. "Itu mungkin bukan hal yang buruk. Ketika Anda berhasil dalam kultivasi Anda suatu hari nanti, Anda dapat merevitalisasi benua. Jadi tidak masalah apakah Surajep pergi atau tidak." Xianningsang mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Kemana kita akan pergi sekarang?" "Ke Zhongdu. Seharusnya ada jalan pintas di wilayah bintang, dan ini kesempatan bagus untuk menemukan seseorang yang kita berdua kenal." Yang Ke tersenyum. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di wilayah Zhoyo dan memasuki suatu tempat yang tidak jauh dari pavilion Ningxo melalui koridor hampa. Setelah segel yang dipasang oleh Dewa Iblis Agung diangkat, benua Tongsuan dan dunia Zhongdu pun terhubung. Koridor hampa selalu ada di wilayah asli Xiaoyu, dan Yang Ke tidak asing dengan hal ini. Dunia di sisi Zhongdu adalah titik awal hidupnya. Setelah tiba, Yang Ke menyapu pikirannya dan segera menyadari bahwa ada lebih banyak orang di pavilion Ningxo yang asri. Dia tidak tahu keluarga atau sekte kecil mana yang menempatinya, tetapi rasanya cukup makmur. Tapi Yang Ke tidak mengganggu mereka. Para prajurit di sini sama lemahnya seperti anak-anak baginya. Dia juga tidak pergi ke Zhongdu. 8 keluarga besar asli Zhongdu, 3 keluarga yang memiliki hubungan dekat dengannya semuanya ada di Mutiara Xuanji. 5 keluarga besar yang tersisa sekarang berkembang pesat di Zhongdu, dan Yang Ke tidak repot-repot memperhatikan. Dia membawa Xianningsang bersamanya dan terbang langsung ke tanah jahat Changyun. Meskipun Xianningsang adalah penguasa bintang benua Tongsuan, dia tidak dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap di benua Zhongdu. Karena ada hukum langit dan bumi di sini, dan itu adalah dunia lain. Yang Ke tidak tahu bagaimana dunia ini terbentuk, tetapi setelah menyaksikan proses benua Tongsuan dari lahir hingga makmur hingga menurun, dia samar-samar merasa bahwa dunia Zhongdu harus berhubungan dengan para prajurit kuat kuno. Mungkin tempat itu dibuka oleh orang-orang kuat dengan kultivasi yang menentang surga. Pada saat ini, tanah jahat Changyun masih kacau seperti sebelumnya. Di masa lalu ada beberapa raja jahat yang memerintah dan menekannya. Meskipun tanah ini penuh dengan kotoran dan kejahatan, masih ada beberapa aturan yang harus diikuti. Namun, sejak raja-raja jahat itu meninggal atau menghilang, sehingga tanah jahat Changyun sepenuhnya menjadi tempat yang kacau dan penuh dosa. Ada semua jenis orang, pembakaran, pembunuhan, penjarahan, dan semua jenis hal dapat terjadi di sini. Tapi tidak ada alasan untuk membicarakannya di sini, dan semakin besar tinjunya semakin masuk akal. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan, dan apa yang mereka lihat dan dengar semuanya adalah hal-hal yang gila dan keterlaluan. Yang Ke masih bisa menenangkan hatinya, tetapi Xianningsang tidak bisa tidak memberi pelajaran kepada beberapa pengganggu yang tidak tahu malu, yang juga dianggap menenangkan amarahnya. Kota Piaoxiang awalnya adalah kota yang diperintah oleh ratu yang pesona, San Qingluo, dan itu juga merupakan tanah suci terakhir di tanah jahat Changyun. Namun sejak San Qingluo menghilang, sebidang tanah suci terakhir ini juga telah tercemar, dan kotanya gelap dan kacau.
Ketika melewati tempat ini, Yangke tentu saja tidak dapat menahan diri untuk tidak merindukannya. Saat itu, ia dan gadis iblis itu saling mengenal di tanah ini. Tetapi setelah Yangke kembali dari benua Tongsuan, ia tidak pernah melihatnya lagi. Ia pikir ia tidak akan pernah bertemu Sangking Luo lagi dalam kehidupan ini. Namun ia tidak menyangka akan mengetahui keberadaannya selama perjalanan ke Taman Kekaisaran. Dan bahkan bertemu dengannya dan bertarung berdampingan. Jadi Yangke tidak dapat melupakan gadis iblis yang sangat menawan ini. Dan tempat yang akan dia tuju kali ini adalah sarang ibu laba-laba. Menurut apa yang dikatakan Biluo hari itu, dia dan Sangking Luo dikirim ke bintang iblis Cinchan karena mereka secara tidak sengaja membuka altar di sarang ibu laba-laba dan langsung pergi ke wilayah bintang. Jadi Yangke juga ingin menggunakan altar itu. Jika berhasil, ia tidak hanya dapat mengunjungi gadis iblis itu dalam perjalanan, tetapi juga menghemat banyak waktu. Dia tidak ingin menghabiskan beberapa tahun di kapal perang hanya untuk terburu-buru. Sarang ibu laba-laba tidak terlalu jauh dari kota Piasio, hanya puluhan ribu mil jauhnya. Dengan kecepatan Yangke saat ini, dia telah tiba hanya dalam setengah cangkir teh. Sarang ibu laba-laba masih compang-camping. Setelah runtuh, tidak ada yang peduli dengan tempat ini lagi. Setelah tiba di sini, Yangke memasuki patung laba-laba besar dengan mudah dan menemukan altar aneh dengan mudah. Altar itu hanya setinggi sekitar 1 orang, tetapi ada banyak pola rumit dan kompleks yang terukir di atasnya. Seolah-olah itu adalah formasi yang luar biasa. Dan beberapa di antaranya tampak seperti karakter kuno. Yangke mengirimkan indera ilahinya untuk melihat, tetapi tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun masih ada beberapa tanda gelap di altar, dan itu adalah darah yang ditumpahkan Sangking Luo hari itu. Adik laki-laki, untuk apa ini? Zenisa menjulurkan kepalanya ke samping dan bertanya dengan bingung. Ini jalan pintasnya. Yangke tersenyum dan menjelaskan kepadanya secara rinci mendengar bahwa Sangking Luo dan Biluo memasuki wilayah bintang langsung dari sini. Zenisa langsung penasaran. Dia akhirnya tahu siapa yang ingin ditemui Yangke, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan tersenyum diam-diam. Dan melirik Yangke dengan sepasang mata yang jernih dari waktu ke waktu, dengan makna yang mendalam. Yah, ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Yangke dengan lemah membela. Lupakan saja, saya akan mempelajari hal ini dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Iya, Zenisa mengangguk, menemukan tempat yang bersih di dekatnya dan duduk, sambil memahami arti sebenar dari alkimia, sambil mencoba memadatkan momentumnya sendiri. Yangke mengulurkan tangannya untuk menyentuh pola dan desain aneh di altar di depannya, dan melepaskan kesadaran ilahinya untuk menyelidikinya dengan hati-hati. Karena Sangking Luo dan Biluo sama-sama dapat pergi ke bintang iblis Cinchan dari sini. Itu berarti altar ini memiliki keajaiban untuk membuka kedua ujung ruang. Dengan kata lain, selama kondisinya terpenuhi, altar ini dapat membentuk koridor di kedua ujung ruang dan mengabaikan penghalang ruang. Tapi ini lebih mendalam daripada susunan ruang yang paling kuat. Yangke tahu bahwa beberapa susunan ruang tertua di wilayah bintang dapat memindahkan prajurit di satu bintang kultivasi ke bintang lainnya, yang mencangkup jarak ratusan juta mil. Tetapi susunan ruang semacam ini sangat langka. Tidak hanya langka, tetapi sebagian besar dari mereka rusak dan menggunakannya akan mengambil risiko besar. Mungkin seseorang seperti Monsieur Zheng dari Liga Zantian dapat memperbaiki susunan ruang biasa, tetapi dia sama sekali tidak berdaya melawan susunan ruang khusus ini. Jadi secara alami, bahkan jika ada kekuatan dengan susunan ruang khusus ini, itu tidak akan digunakan dengan mudah. Kecuali jika mereka benar-benar diperlukan. Mereka lebih suka naik kapal perang, berlayar perlahan dan menghabiskan banyak waktu untuk mencapai tujuan mereka. Bagaimanapun, siapapun tidak berani dengan mudah mempermainkan hidup mereka. Dan cara terbaik untuk mengaktifkan altar di depannya adalah dengan garis keturunan Sangking Luo.
Saat itu, dia dan Piluo secara tidak sengaja membuka altar dengan darah mereka sendiri. Namun Yang Ke tidak dapat menggunakan metode ini. Meskipun darah emasnya kuat, itu tidak memiliki efek seperti darah Sun King Luo. Jadi dia hanya dapat mengandalkan pencapaiannya yang mendalam dalam kekuatan spesial. Karakter kuno itu tenang di bawah penyelidikannya tanpa reaksi apapun. Yang Ke tidak sabar, tetapi semakin membenamkan dirinya di dalamnya. Secara bertahap, dia merasakan rasa heran. Karakter kuno itu tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri, dan ada juga hubungan yang sangat halus di antara satu sama lain. Yang Ke tampaknya memahami sesuatu. Dia mencoba lagi dan lagi, memahami sedikit demi sedikit, dan dia merasa telah memperoleh sesuatu. Tetapi setelah penyelidikan yang cermat, dia tidak menemukan apapun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Xiannisan duduk dengan tenang di samping, tidak mengganggu Yang Ke. Sekarang dia tenggelam dalam proses penyempurnaan momentum dan memahami arti sebenarnya dari alkimia, dan sama sekali tidak menyadari gerakan di sekitarnya. Suatu hari, Yang Ke tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar. Tampaknya dia telah memperoleh sesuatu. Dia memobilisasi kekuatan spesialnya sendiri, memungkinkan kekuatan magis ini mengalir melalui altar kuno, menghubungkan kata-kata yang rumit dan rumit itu. Seperti memasukkan benang ke dalam jarum, hubungan antara kata-kata ini menjadi semakin dekat, hingga tidak dapat dipisahkan. Ketika kekuatan ruang menembus kata terakhir, pola-pola di altar tiba-tiba bersinar, seolah-olah diberi kehidupan baru dan melayang keluar dari altar. Mereka berenang di kehampaan seperti ikan, mengatur ulang dan menggabungkan, dan akhirnya membentuk bayangan pintu di depan Yang Ke. "Kakak perempuan!" teriak Yang Ke. Xiannisan dengan cepat menenangkan pikirannya dengan centikan tubuhnya. Dia datang ke Yang Ke dan memegang tangan besar Yang Ke. Dia tahu saatnya telah tiba, dan Yang Ke tidak menunda. Menatap bayangan pintu yang tertutup dengan wajah serius dan belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun ia berhasil menggunakan pencapaiannya dalam kekuatan ruang untuk memahami misterius altar secara menyeluruh dan membiarkan bayangan pintu terbentuk, ia tidak memiliki kunci untuk membuka pintu ini. Dan garis keturunan Sun King Luo adalah kunci pintu ini. Namun Yang Ke memiliki metodenya sendiri. Dia mengumpulkan kekuatan ruang di ujung jarinya, menunjuk ke depan perlahan namun cepat, lalu menebas dengan ganas. Segera kekosongan itu tampak bergetar, dan sebuah retakan tiba-tiba muncul di pintu yang tertutup rapat itu. Awalnya retakan itu sangat kecil dan hampir tidak terlihat, tetapi retakan itu meluas dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, retakan itu menelan pintu itu, memperlihatkan lorong yang gelap. Lorong itu menghubungkan koridor kekosongan di kedua ujung ruang yang dipisahkan oleh miliaran mil. Bagian dalamnya ada kekosongan yang kacau, seperti mulut binatang buas, cukup untuk menelan semua yang ada di dunia. Pada saat ini tubuh Xiannisan yang halus tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit menegang, dan dia memegang tangan besar Yang Ke dengan lebih erat. Tapi Yang Ke tidak ragu-ragu dan menarik Xiannisan masuk. Ketika sosok keduanya menghilang, koridor gelap itu tertutup lagi dan kemudian menghilang. Ada keheningan di sekitar. Di sini tidak ada suara, tidak ada cahaya, dan Xiannisan dan Yang Ke hanya melihat kegelapan di depan mata mereka. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.